Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia di tema yang ke-6 menuju masyarakat sejahtera tentang memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi. Sebelum kita masuk ke pembelajaran yang akan kita pelajari, kalian perhatikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Pada pembelajaran kali ini, yang akan kita pelajari adalah tentang memperkirakan isi dari cerita fiksi dan non-fiksi berdasarkan judul yang kita lihat. Pengertian cerita fiksi dan non-fiksi. Cerita fiksi adalah cerita yang bersifat hayalan, rekaan, atau rekayasa manusia. Contohnya, fabel atau cerita yang tokohnya dari binatang, hikayat, dongeng, legenda, dan cerpen. Itu termasuk cerita fiksi. Sedangkan cerita non-fiksi adalah cerita yang bersifat sebenarnya, berdasarkan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Contohnya biografi, autobiografi, sejarah, dan buku-buku pelajaran yang kita pelajari juga termasuk non-fiksi karena bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Cara mencari kata kunci dari sebuah judul. Setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Kata-kata penting pada judul dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Dengan demikian, sebelum membaca teks secara keseluruhan, kita dapat menebak kira-kira apa isi teks dengan cara menemukan kata-kata penting pada judul teks tersebut. Kata-kata penting itu disebut dengan kata kunci. Ya, sebagai contoh, biasanya kita membeli buku di toko buku, dan buku tersebut tidak bisa kita buka karena masih tersegel. Nah, kita biasanya melihat dari judulnya. Dan dari judul tersebut kita dapat memperkirakan isi dari buku yang akan kita beli tersebut. Cara memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membacanya, yang pertama langkahnya kita lihat judulnya dulu. Tentukan judul teks bacaannya. Setelah tahu judulnya, tentukan kata kuncinya dari judul tersebut. Setelah didapatkan kata kuncinya, kemudian kita perkirakan informasi apa atau isinya apa dari teks tersebut. Itu cara memperkirakan informasi isi teks sebelum kita membacanya yang hanya kita lihat dari judul bacaannya saja. Sekarang kita lihat contoh soal dan pembahasan. Ya. Perhatikan teks berikut. Di sini ada teks, judulnya Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Tanpa kita membaca terlebih dahulu, dari judulnya saja kita sudah memperkirakan apa isi dari teks ini. Ya. Teks non-fiksi di atas dapat diperkirakan isinya dengan cara menemukan kata kunci pada judulnya. Ya, yang pertama kita tentukan dulu judulnya apa. Apa judul teks di atas? Nah, judulnya adalah Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Setelah judulnya diketahui, apa kata kuncinya? Nah, kata kuncinya adalah
proklamasi dan makna proklamasi. Ada dua kata kunci, ya. Nah, dari kata kunci itu apa perkiraan isinya? Dari proklamasi itu perkiraan isinya apa? Dari makna proklamasi perkiraan isinya apa? Nah, dari proklamasi pasti dari perkiraan isi sebelum kita membacanya itu pasti pengertian proklamasi. Nah, dari makna proklamasi ya pasti yang akan dijabarkan adalah contoh-contoh dari makna proklamasi. Sekarang kita lihat teksnya. Cek kesesuaian antara perkiraan dengan informasi dalam teks. Nah, dari makna proklamasi, nah pengertian proklamasi ada di paragraf pertama. Ya, tadi kan kata kuncinya proklamasi. Nah, perkiraan kita pasti di dalam kata kunci proklamasi tentang pengertian proklamasi. Nah, ada di paragraf pertama. Proklamasi berasal dari kata proklamatio, dari bahasa Yunani yang artinya pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Kata kunci yang kedua adalah makna proklamasi. Nah, dari makna proklamasi terdapat di sini kata kunci makna proklamasi. Contoh-contoh dari makna proklamasi ada 4. Ya, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. 1. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia dan seterusnya. Nah, sekarang kita informasi dalam teks berdasarkan kata kuncinya kita masukkan ke dalam tabel. Ya, nomor 1 kata kuncinya proklamasi. Informasi yang ada dalam teksnya adalah proklamasi berasal dari proklamatio yang tadi kita kasih tanda merah ya, kotak merah, berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Kemudian kata kuncinya makna proklamasi, informasi dalam teksnya ini proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia dan seterusnya. Itu ya, cara memperkirakan informasi atau isi teks hanya berdasarkan judulnya saja. Kita lihat contoh yang kedua. Coba tentukan kata kunci dan perkirakan isinya berdasarkan kata kuncinya. Nah, sekarang tidak ada teksnya, hanya judulnya saja. Bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Nah, dari judul ini, apa kata kuncinya? Nah, kita lihat kata kuncinya yang pertama adalah jajanan tidak sehat. Nah, perkiraannya pasti di dalam kata kunci jajanan tidak sehat itu pasti ada contoh jajanannya dan kandungan zat berbahaya, zat kimianya itu apa yang ada di dalam jajanan tidak sehat itu. Kemudian kata kunci yang kedua pasti bahayanya. Bahaya dari jajanan tidak sehat tersebut. Perkiraan informasinya yang pasti dampaknya. Dampak apa yang akan terjadi. Bahan berbahaya tersebut yang ada di jajanan tidak sehat. Sekarang kita lihat teksnya. Kita sesuaikan. Nah, ini teksnya. Bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Apakah sesuai dengan perkiraan yang kita buat tadi? Nah, ini contoh dan kandungan jajanan tidak sehat. Dari kata kunci, jajanan tidak sehat. Nah, hasil pemantauan pangan bahwa di dalam makanan jajanan tidak sehat itu mengandung rodamin, formalin, boraks, serta pemanis buatan. Itu kandungan bahan kimia yang terdapat dalam jajanan tidak sehat. Kemudian kata kunci yang kedua, bahaya dari jajanan tidak sehat. Nah, perkiraannya dampak jajanannya itu dampaknya ada ya, reaksi organ tubuh kita ketika menerima bahan-bahan kimia berbahaya tersebut. Kemudian kita pindahkan ke dalam tabel. Nah, ini yang tidak sehat informasinya mengandung rodamin, formalin, boraks, serta pemanis buatan. Kata kuncinya bahaya jajanan tidak sehat. Informasi dalam teksnya organ tubuh kita reaksi organ tubuh kita ketika menerima bahan-bahan kimia berbahaya tersebut. Nah, itu cara memperkirakan informasi atau isi teks hanya berdasarkan kata kunci di dalam judulnya saja. Bagaimana? Mudah bukan? Coba latihan dengan judul-judul yang lain. Oh ya, itu saja materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat
dan selamat mengerjakan tugasnya. Semoga tugasnya bisa kalian kerjakan dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.